dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan membahas kesimpulan dari para narsum. Pertama ke kriminolog kita. Setelah bertahun-tahun judul terus viral akan diberantas, tapi ternyata malah menggurita. Apa kesimpulan Anda, apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Saya masih ingat di sini, di studio ini sekitar 1 atau 1,5 tahun lalu kita bicara juga tentang judul. Yang ternyata mengejutkan bahwa dibutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk kemudian saya kembali ke studio ini untuk bicara judi. Malah? Jadi saya bertanya-tanya, dalam kurun 2 tahun itu apa yang sudah dilakukan oleh kita semua? Karena itu, ketika tadi Pak Dirjen menyebut ada angka ratusan orang yang diamankan di Batam dan juga di Jakarta, pada satu sisi saya memberikan apresiasi. Tapi ketika beliau juga mengatakan bahwa ini ada di Batam, ada di Bali, ada di Bogor, ada di Sukabumi, pertanyaan muncul, angka ratusan yang beliau sebut itu sesungguhnya tinggi atau rendah? Tinggi atau tidak, Pak? Lumayan, Bang, tinggi. Enggak, maksudnya itu 500 masih termasuk kecil dibanding yang belum ditemukan, itu maksudnya. Dibanding yang belum ditemukan. Jadi angka 320 dengan 210 itu yang tertinggi saat ini. Dibanding kemungkinan kenyataan di lapangan bisa ribuan. Sejauh yang kita lihat data dari intelijen kita, ya ini yang paling tinggi dan sepertinya kalau sudah kayak gini, kalaupun ada, ini udah kucar-kacir juga ini orangnya. Saya tetap yakin Bang Hotman. Apalagi Bali adalah tempat. Saya tetap yakin bahwa bagaimanapun ini tetap merupakan puncak dari gunung es. Yes. Artinya angka-angka yang kita letakkan di atas meja itu sesungguhnya hanya kecil-kecilannya saja. Karena itu tadinya saya sempat berprasangka buruk bahwa jangan-jangan ini tak lain tak bukan adalah sebuah model strategis dalam proses penegakan hukum. Apa maksud model strategis? Kasus itu dibongkar bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk siapa? Untuk kepentingan peningkatan karir, agar bisa menempati posisi-posisi yang lebih strategis. Itu ada dalam khazanah psikologi forensik. Bahwa ternyata otoritas penegakan hukum... Masuk kamu menuduh penyidik nih ke Barreskrim. Tadi saya katakan itu prasangka buruk saya, tapi mudah-mudahan saya keliru. Iya. Oke, kalau Pak Kabar Eskrim mantan gimana? Kalau saya beranggapan ini adalah suatu harta karun dan saya yakin junior-junior saya di polisi akan mengungkap ini sampai tuntas dan ini akan sampai ke jaringannya termasuk pemilik gedung, Mbak. Sebentar dulu, ini kan tadi ada pertanyaan. 320 sama 200 itu masih tergolong kecil atau memang masih ribuan di luar sana? Kalau saya ini karena ini mainnya pakai IT ya. 10 orang bisa aja ini artinya 1 juta. 100 orang ini bisa saja artinya 100 juta. Anda yakin masih, apalagi di Pulau Bali itu pasti jauh lebih besar? Mungkin masih ada tapi lebih kecil dari ini. Dan ini suatu keberhasilan bagi Barreskrim dan imigrasi, luar biasa ini. Apalagi niat mereka ini akan berlapis, dikenakan judi, dikenakan TPPU, dikenakan tindak pidana keimigrasian. Jadi Anda menyarankan jangan dideportasi? Jangan. Hukum seberat-beratnya? Hukum seberatnya bukan yang ini, tapi yang siapa backingnya? Ya termasuk yang ininya semua, yang ada contoh ke luar negeri gitu loh. Semua. Nah tentang tadi ada, ini korbannya luar negeri. Tidak perlu korbannya di mana, yang penting ini tindak pidana ini dilakukan di Indonesia. Jadi hukum seberat-beratnya jangan deportasi, begitu kan? Ya nggak usah deportasi. Oke, beliau juga bisa ngadili di Indonesia kok. Pak ahli cyber, apa saran Bapak? Saran Bapak gimana? Kejahatan digital itu akan makin berkembang. Jadi kita harapkan dari pihak penegak hukum dan pihak terkait bisa menyadari ini dan perlu mengembangkan kemampuannya. Jadi semua sekarang akan beralih ke digital karena keberhasilan digitalisasi. Positifnya digitalisasi kita berhasil. Koneksi internetnya buktinya bisa untuk jadi judi online. Akibatnya kejahatannya juga bergeser ke ranah digital. Dari segi jumlah, Pak, dari segi jumlah, pihak penegak hukum juga perlu melakukan penyesuaian diri dan meningkatkan kemampuannya. Dari segi jumlah, tadi kan 300, 200 kelihatannya sudah seolah-olah gede. Tapi jangan-jangan ada ribuan lagi di luar sana. Analisa saudara gimana? Harusnya tidak. Jadi yang kami lihat ini dari sisi IT ya, ini 321 ini luar biasa besar.
200 lebih yang di Batam itu mereka adalah peak butchering scammer. Itu di satu jadi dia tempat, Pak, ya? pura-pura jadi pacar, Itu jadi apa? masalahnya itu Pak hanya di satu tempat. Ya, berarti di tempat, apalagi di Bali. Bali adalah tempat paling nyaman untuk orang asing berkeliaran menyamar. Gimana Pak? Bali itu beda lagi Bang. Bali itu mereka menipu orang Amerika, orang Barat. Jadi ini lain-lain nih. Yang di Hamburg ini khusus judi online. Yang di Batam itu adalah scammer, peak butchering. Lalu yang di Bali itu yang menyasar orang Barat. Jadi dia kalau untuk nipu orang Barat, dia pakai orang Barat karena dia butuh bahasanya. Nggak mungkin kamu nipu orang Indonesia pakai orang Vietnam gitu loh. Nggak mungkin kamu nipu orang Vietnam pakai orang Indonesia, dia nggak ngerti. Jadi itu dasar-dasar pemikiran, itu memang modus operandi seperti itu yang sudah terjadi. Oh, oke. Sekarang terakhir kepada Pak Dirjen Imigrasi, apa planning berikutnya untuk orang-orang ini? Apakah ada pembicaraan dengan Bareskrim, mau diapain? Atau masih penyidikan atau bagaimana? Jadi gini Bang, kita sebenarnya dengan Bareskrim itu bukan sekali dua kali ini saja kita melakukan kerjasama. Ya. Jadi kita khususnya dengan Interpol tuh sudah sangat sering bekerja sama. Cuman mungkin ini menjadi titik balik kita kalau kita membuat satgas atau task force ya kan bersama, bukan hanya kami dari imigrasi dengan kepolisian, tapi juga dengan Komdigi, dengan PPATK, kita membuat ini sehingga oleh karena itu penyelesaiannya bisa dilakukan secara komprehensif. Ya itu satu. Yang kedua tentunya sesuai dengan domain kami di imigrasi, kami menggalakkan kembali DNA kami yang yaitu selective policy, bagaimana warga negara asing yang memang benar-benar hanya mempunyai manfaat bagi bangsa kita, bagi negara kita yang hanya bisa masuk ke sini, dan mereka-mereka yang merugikan bangsa kita, merugikan negara kita ini tidak layak untuk ada di sini. Itulah fungsi yang saat ini sedang kami galakkan kembali melalui program dari pintu gerbang sampai pengawasan dan juga sampai mereka kembali, dan itu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden itu, Pak Prabowo. Tapi saya pribadi belakangan ini kalau kita pergi ke toko-toko baik di kota manapun, kenapa ya jumlah orang Chinese luar itu kok volumenya makin banyak Pak? Di mall-mall mereka itu bisa kumpul 10 orang dengan penampilan bukan orang yang berkeahlian gitu loh. Kayak masih muda-muda, tampang biasa-biasa. Saya kemarin di Semarang begitu, di Pontianak, di mana-mana itu. Apa memang ada peningkatan visa masuk Pak? Kuris. Memang seperti itu Bang. Jadi memang saat ini kan, makanya saya bilang tadi kita menggalakkan selective policy. Kalau kemarin mungkin pendekatannya itu adalah pendekatan PNBP, ya kan, dengan visa, ya kan, ada uang masuk PNBP memang meningkat. Jadi ini tugas kami baru di sini untuk supaya PNBP tetap terjaga, tapi ya fungsi kami di sini menjaga kedaulatan keamanan dan kedaulatan ekonomi yang paling penting Bang. Jadi insya Allah ke depan juga ini bisa berimbang, PNBP kita tetap terjaga, dan bagaimana kita kedaulatan ekonomi, kedaulatan keamanan kita juga tetap tetap kita galakan. Itu sebenarnya Bang. Terima kasih semua narasumber. Salah satu mungkin kesimpulan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagaimana tadi saran dari Pak Kriminolog, perlu tindakan tegas. Jangan dipulangkan orang ini, hukum seberat-beratnya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Ayo Pak, kita pameran cincin Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.